Oke, anak-anakku kelas 12 MIPA 1, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Ya, ya semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, selamat pagi Bu Juwaria. Assalamualaikum Bu Juwaria. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya Bu, terima kasih sudah hadir di pembelajaran fisika pada hari ini. Ya, pada hari, Sama-sama. ya Bu. Jadi pada hari ini kami akan belajar tentang materi listrik statis Bu. Jadi Baik, ini bab 2 melanjutkan dari materi yang lalu. Di sini eh, saya mulai saja ya Bu ya. silakan, silakan saya mantau dulu aja ya. Ya baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mari kita mulai ya pembelajaran fisika pada hari ini. Silakan disiapkan alat tulisnya, kemudian disiapkan apa-apa yang nanti yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya kalau yang tidak mengerti. Kemudian teman-temannya yang belum bergabung atau join silakan join. Pak Guntur sudah share absen ya di chat, silakan isi absennya ya, jangan sampai tidak absen karena ini akan terekap ya siapa yang aktif di kegiatan pembelajaran pada hari ini dan hari-hari berikutnya ya. Jadi anak-anakku silakan tertib dalam belajar. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Jadi materi bab 2 fisika pada hari ini adalah materi tentang listrik statis ya di kelas 12 ini. Oke. Jadi di sini kompetensi dasarnya adalah KD 3.2 yaitu menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, kemudian flux listrik, potensial listrik, serta penerapannya dalam berbagai kasus. Jadi kita akan belajar di sini uraian materinya adalah yang pertama kita akan belajar tentang gaya Coulomb ya, kemudian resultan gaya Coulomb, kemudian medan listrik, kemudian potensial listrik dan energi potensial listrik. Kemudian nanti juga kita akan lanjutkan dengan medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor ya. Kemudian usaha untuk memindahkan muatan, potensial henti pada muatan, serta menentukan letak muatan agar tidak mengalami gaya Coulomb maupun medan listrik ya. Jadi anak-anakku di materi-materi ini nanti kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan ya, silakan ditanyakan. Tidak usah malu karena ini kita belajar semua dalam belajar. Nah, kita bisa diskusi di sini ya anak-anakku. Baik, Pak Guntur ambil pennya dulu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi di sini pertama-tama kita belajar tentang listrik statis yaitu kita belajar tentang interaksi muatan. Nah, muatan itu terdapat di dalam atom ya. Jadi atom-atom tersusun dari inti bermuatan positif yang disebut apa? Proton ya. Kemudian inti yang bermuatan netral. Nah, ini inti antara proton dan neutron ini adanya di pusat atau di inti, ada di nukleus ya dalam atom. Kemudian ada elektron ya. Elektron ini bergerak mengitari inti. Jadi antara muatan-muatan ini saling berinteraksi. Ya, ini seperti yang pernah dipelajari waktu di SMP dulu ya, ada proton muatan positif, kemudian neutron muatan netral, kemudian ada elektron di kulit-kulit atomnya ya. Nah, interaksi antara benda-benda bermuatan listrik disebut interaksi elektrostatika atau listrik statis ya. Jadi di sini termasuk gaya tak sentuh ya karena ditimbulkan oleh interaksi antara benda-benda yang bermuatan listrik. Nah, apa yang menyebabkan mereka saling berinteraksi yaitu adanya ya gaya elektrostatika atau kita sebutnya sebagai gaya Coulomb ya. Ini sesuai dengan nama penemunya. Nah, besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak pada interaksi elektrostatis itu pertama kali diamati oleh Charles Augustin de Coulomb. Ya, ini sudah lama sekali ya, tahun 1700-an ya. Nah, ini Coulomb ini mengamati bagaimana interaksi antara muatan-muatan itu kenapa bisa terjadi ya. Bagaimana antara muatan positif dengan positif, muatan positif dengan negatif, atau negatif dengan negatif itu saling berinteraksi. Nah, gaya elektrostatika antara dua muatan listrik itu berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi dihitung sama Coulomb ya berapa besar gaya elektrostatika ini juga melalui proses percobaan ya. Jadi dari pengamatan-pengamatan itu maka diperolehlah persamaan gaya elektrostatika yaitu F sama dengan K konstanta Coulomb ya. Jadi K ini adalah konstanta Coulomb. Kemudian dikali muatan Q1, Q2 per R kuadrat. Jadi di sini
Kalau misalkan ada muatan yang saling senama, maka dia gaya tolak yang terjadi gitu ya. Kalau muatannya tidak senama, itu positif negatif, maka dia terjadi gaya tarik menarik. Dan besarnya gaya dari dua buah muatan ini yang saling berinteraksi ini besarnya sama ya. Nah, jadi K ini adalah konstanta pembanding yang dirumuskan ketika berada di ruang vakum atau hampa udara. Yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Nah, besarnya muatan 1 coulomb itu didefinisikan sebagai muatan listrik yang mengalir setiap detik pada suatu penghantar yang berarus tetap yaitu 1 ampere gitu ya. Oke. Sekarang Pak Guntur mau tanya nih dari siswa-siswi yang hadir. Pernah nggak mengamati terjadinya peristiwa elektrostatika? Pernah nggak lihat misalkan kayak kalau kita gosokin penggaris gitu ya di kan garis itu plastik ya, misalkan kita gosokin ke kain wol atau kita gosokin ke rambut gitu, apa yang terjadi pada penggaris itu ketika didekatkan misalkan kertas yang kecil-kecil kita potong-potong gitu. Coba Pak Guntur mau tanya Bernard Salim, coba Bernard Salim dibuka dulu videonya ya, silakan Bernard. Apa yang terjadi interaksi antara kertas-kertas itu terhadap penggaris yang digosokkan dengan rambut? Coba. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dibuka dulu videonya, Bernard, silakan. Bentar, Pak. Ya, silakan, Bernard. Ya, silakan. Yang lainnya ini ya dipersiapkan dirinya ya. Pak Guntur akan tanya karena ini juga termasuk bagian penilaian ya. Oke, silakan Bernard. Kenapa terjadi interaksi seperti itu? Ya. Terus ceritakan apa kamu punya pengalaman tentang gaya elektrostatika, coba. Ya, silakan. Ya, Bernard. Ya, silakan. Kalau sama rambut tuh kertasnya jadi ketarik ke rambut. Ya, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa yang menyebabkan kertas itu bisa tertarik ke rambut, ke plastik ya, ke penggaris gitu, ke penggaris plastik. Ya, kenapa bisa tertarik seperti itu? Muatan negatif jadi. Ya, jadi artinya ada pertukaran muatan ya. Jadi si penggaris itu menerima muatan elektron dari siapa? Dari kain wol atau dari rambut kita. Kenapa? Karena si penggaris itu nantinya akan kelebihan elektron, jadi bermuatan negatif. Oke, gimana tanggapan Zahra? Zahra, silakan Zahra. Zahra. Ya, Zahra. Iya, Pak. Ya, silakan tanggapi. Ya, dibuka dulu videonya. Kenapa bisa terjadi interaksi antara misalkan ya, ini yang lain lagi. Misalkan kaca digosokkan dengan kain sutra. Ya, kenapa apa yang terjadi itu? Mana yang menerima elektron, si kain sutra atau si kaca? Kan ini pernah kita amati atau kita pelajari waktu kita SMP. Masih ingat ya? Coba Zahra. Apa yang terjadi? Kacanya ada penambahan elektron, Pak. Jadi terbalik ya Zahra ya, terbalik. Jadi si kaca itu justru menjadi donor elektron. Kenapa? Karena kaca itu kelebihan elektron tadinya ya, kemudian dia donorkan ke kain sutra ya. Jadi nantinya si kaca itu akan kekurangan elektron karena elektron dari kaca pindah ke kain sutra ya. Jadi si kaca itu akan bermuatan positif, kemudian si kain sutra akan bermuatan negatif. Makanya nanti kain sutra bisa menarik benda-benda kecil seperti kertas dan lainnya gitu ya. Itu terjadi elektrostatika. Oke, kita lanjut ke ini gaya Coulomb ya. Oke, dalam menyelesaikan gaya Coulomb itu nanti kita akan dihadapkan pada muatan-muatan dengan satuan-satuan khusus yaitu mikro, femto gitu ya, kemudian ada piko gitu ya. Kalau satu
mikro itu contohnya adalah 10 pangkat min 6. Kalau 1 piko itu 10 pangkat min 12. Kalau femto itu adalah 10 pangkat min 19 gitu ya. Atau nano juga 10 pangkat min 9. Jadi kalian sudah kelas 12 maka tidak asing dengan satuan-satuan seperti itu ya. Nanti silakan dibuka lagi ke materi di besaran satuan ya. Oke. Di sini nilai K itu diperoleh dari K1/4 kali N0 ya, atau epsilon 0. Jadi ini adalah nilai permitivitas vakum atau udara yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya, Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, kalau untuk medium lain selain udara atau ruang hampa, maka kita bisa menghitungnya dengan apa? Dengan adanya namanya konstanta permitivitas relatif ya. Ya biasanya disebutnya konstanta dielektrikum atau konstanta penghantar dielektrik gitu ya. Nah, ini diberi lambang K. Hubungannya apa? Biasanya nanti hubungannya itu K itu sama dengan apa? Permitivitas secara umum dibanding dengan E0 gitu ya. Atau ini E itu adalah ini nilai permitivitas secara umum gitu ya. Jadi K itu konstanta dielektrik, atau biasanya nanti ini boleh juga kalau di soal itu K itu nilainya sama dengan apa? ER gitu, atau permitivitas relatif bahan. Ya, ini ER. Jadi kalau di soal-soal kadang-kadang ditulis seperti itu. Ya, nanti kalau ada soal kita coba lihat soalnya ya. Oke, jadi biasanya kalau di udara relatif bahannya itu K-nya 1. Oke. Kita lihat gaya Coulomb. Jadi kalau ada dua buah muatan positif Q1, kemudian ada muatan negatif Q2, maka dia akan terjadi gaya interaksi, yaitu gaya Coulomb ya, ketika kedua muatan itu terpisah pada jarak R. Nah, besarnya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolaknya itu adalah F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, dalam menghitung gaya Coulomb, ingat gaya Coulomb itu kita menghitungnya nilai tanda muatan itu tidak usah dimasukkan dalam hitungan ya, karena pada dasarnya rumus dasarnya itu dia itu mutlak ya. Jadi F itu kalau kita menghitung itu sebenarnya itu K dikali mutlak. Jadi ketika kita menghitung tidak usah disertakan itunya apa tanda muatannya ya, kalaupun dia muatannya negatif ya. Jadi kita hitungnya itu mutlak. Jadi kita hitungnya itu dia sebagai nilainya ya positif ya, karena tanda muatannya tidak dimasukkan dalam hitungan. Jadi F K kali mutlak Q1 mutlak Q2 ya per R kuadrat. Nah itu ya. Jadi nanti di sini biasanya nilai K itu kalau misalkan tidak disertakan dalam soal, biasanya kita harus hafal gitu ya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Biasanya kalau nanti latihan soal kita sudah hafal sendiri nih nilai K-nya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Oke? Ya, jadi ini kalau kita jabarkan. Ya, itu jadi di sini yang sesuai tadi itu EM sama dengan N0 kali ER kalau dia terhadap bahan ya. Nah, kita lihat contoh soal. Dua buah muatan listrik A dan B ya, mula-mula ditempatkan pada jarak 10 cm satu sama lain sehingga timbul gaya F 36 Newton. Jika jarak A dan B diperbesar menjadi 30 cm, maka berapa besar gaya tarik menarik yang terjadi? Jadi di sini kita dikasih tahu nih, apa yang diketahui? Pertama, kita punya jarak mula-mula dari kedua buah muatan, yaitu apa? Misalkan dikasih tahu mula-mula jaraknya R1 sama dengan 10 cm ya, 10 cm. Oke, pada saat jarak ini 10 cm, maka ini kan karena muatannya sama ya, gaya tolaknya itu terjadi berapa besarnya, yaitu F-nya mula-mula, anggap aja sebagai F1. Jadi F1-nya sama dengan berapa? Sama dengan 36 Newton ya. Nah ini ketika jarak 10 cm. Oke. Nah, jika jaraknya diperbesar menjadi berapa? 30 cm. Jadi jika kita rubah jaraknya ya, jika R2 tuh ya, R2-nya sama dengan berapa? Sama dengan 30 cm, berarti 3 kali lipat dari jarak semula ya, 30 cm. Nah, 30 cm. Jadi kalau misalkan tadinya R1-nya adalah 10 cm, kemudian R2-nya 30 cm, berarti ini R2 itu adalah 3 kali lipatnya. Jadi berapa? 3 kali R1 ya. 3
Nah ini, nah yang ditanya apa? Maka gaya tariknya ya di sini gaya tarik ya, dia berarti muatannya itu beda ya. Gaya tariknya berapa? Gaya tariknya yang ditanya F2-nya jadi berapa nih? Ya. Nah ini jadi berapa nilainya? Nah kalau kita dihadapkan pada soal seperti ini anak-anak, maka yang perlu kita ketahui adalah rumus dasarnya dulu, karena ini rumus perbandingan yang mau nanti kita tentukan ya. Kita harus tahu dulu rumus dasarnya. Apa rumus dasarnya yang mau kita pakai? Jadi rumus dasarnya itu adalah, nah kita tahu nih, oh F itu ya sama dengan gitu ya K ya. Kalau di sini kita muatannya nggak dikasih tahu, anggap aja muatannya sama, Q, berarti Q kali Q berarti apa? Q kuadrat gitu ya, Q kuadrat gitu. Karena muatannya dianggap sama. Nah, K Q kuadrat per R kuadrat ya, per R kuadrat. Nah, yang perlu kita ambil di sini nggak usah semuanya, karena ini hubungan antara F dan R saja ya. Jadi yang kita butuhkan hanya apa? Oh, ternyata F itu ya sebanding dengan apa? Sebanding dengan 1 per R kuadrat. Nah ini yang kita butuhkan ya, 1 per R kuadrat. Berarti kita nggak butuh semuanya ya, karena yang dibutuhkan saja untuk menghitung ya. Jadi kita hanya butuh ini aja, kalau F itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Oke, berarti rumusnya apa? Oh, bisa kita rumuskan nih. Jadinya apa? Berarti rumusnya adalah, kalau kita tulis di sini pertama kali adalah F2 gitu ya, F2 dibanding dengan F1 gitu ya, dibanding dengan F1, maka kita lihat F sama R berbanding apa nih? Terbalik. Berarti indeksnya kalau di sini 2, berarti di sini R-nya R berapa? R1 ya. Itu namanya terbalik. Nah, kalau di sini F1 berarti di sini apa? R2 ya. Berarti di sini R2. Nah, jangan lupa ini dikuadratkan. Berarti kita kuadratkan R-nya. Oke. Ya, jadi ini kita kuadratkan. Oke, ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Ya, jadi ini adalah kesamaan yang kita pakai. Ya, jadi artinya tidak susah untuk menentukan rumus apa sih yang mau kita pakai gitu ya. Oke, kita hitung ya. Jadi, ya nilai dari F-nya setelah kita rubah jaraknya. Nah, berarti berapa F2-nya? Berarti F2 Oke, sama dengan ya, kita tulis langsung aja nih ya, R1 ya. R1 berapa nih R1-nya? R1-nya tadi R1 saja gitu ya, kita tulis R1. R1. Terus R2-nya berapa? Oh, R2-nya tadi 3R1 nih. Kan kita ambil nih 3R1. Berarti ini 3R1 ya. 3 kali R1. Oke. Terus jangan lupa ini dikuadratkan. Oke, dikuadratkan. Nah, kita kalikan sama siapa? Kita kali sama F1 mula-mula ya. Oke, berarti berapa nilai F2-nya? Berarti nilai F2-nya adalah sama dengan, ini kita coret ya, R1-nya karena sama. Ya, kita coret dulu R1-nya. Jadi ini kita coret, ini kita coret. Oke, jadinya berapa? Berarti F2-nya adalah sepertiga dikuadratin jadi berapa? 1/9 ya. Jadi 1/9 dikali berapa? Dikali sama tadi F1 berapa mula-mula? 36 ya, dikali 36 Newton. Oke, jadinya berapa hasilnya? Berarti hasilnya adalah F2 nya sama dengan 4 ya, 4 Newton. Oke, jadi artinya bisa kita simpulkan nih, oh ternyata kalau jaraknya itu ya kita perbesar, ya jaraknya kita perbesar, R2 lebih besar daripada R1, akibatnya apa? Akibatnya gayanya menjadi apa? Menjadi lebih kecil gaya interaksinya. Nah ini kesimpulannya gitu ya. Jadi artinya ketika kita jauhkan jarak dari kedua muatan itu, maka nanti akibatnya gayanya akan semakin kecil. Nah ini kita buktikan dari persamaan ini. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham anak-anakku semuanya? Gimana? Sudah paham belum? Pak, mau nanya Pak. Ya silakan, Firja. Itu yang R2-nya kalau itu kan Bapak tulisnya 3 kali R1 ya? Ya, kalau misalnya betul. ditulis 30 boleh nggak Pak? Boleh.
nanti hasilnya sama. Jadi 10 per 30, betul. Tinggal kita jangan lupa dikuadratkan ya. Oke. Oke, Pak, makasih. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Sudah paham belum? Paham ya? Oke, silakan di SS dulu. Ya, silakan di SS. Ya, silakan di SS anak-anak ya. Sudah belum? Sudah? Sudah, Pak. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke, ini kalau Pak Guntur yang dibikinnya terlalu singkat. Nah, ini kalau ini perbandingan. Ya, nanti Pak Guntur kasih PPT-nya ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya adalah 3 buah muatan listrik berada pada posisi di titik sudut segitiga ABC. Panjang sisi AB sama dengan BC, sama dengan berapa? 20 cm. Dan besar muatan sama, yaitu berapa Q-nya? 2 mikrokulom ya. Seperti pada gambar di bawah ini. Jika nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat dan 1 mikro sama dengan 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 6 ya ini. Maka besarnya gaya listrik atau gaya elektrostatik yang terjadi pada titik B. Jadi kita fokusnya di titik B ya. Jadi kita fokusnya hanya di titik B saja. Lihat interaksinya. Jadi antara muatan A dan muatan B, karena ini muatannya dianggap sama semua, yaitu muatan positif. Maka muatan A memberikan gaya interaksi terhadap muatan B, yaitu gaya tolak. Ya, nilainya berapa? Yaitu nilainya jadinya FBA. Ini adalah gaya tolak. B tertolak oleh A. Kemudian si B terhadap C, karena dia juga muatannya sama, maka dia akan tertolak juga oleh siapa? Oleh C. Ya, jadi makanya di sini FBC-nya arahnya keluar ya. Nah, jadi antara B dengan C saling tolak menolak, antara B dengan A juga saling tolak menolak. Karena kita diminta untuk mencari resultan gaya di titik B, maka kita gambarnya seperti ini ya. Nah, sudutnya ini sama, ini sudutnya siku-siku ya, ini siku-siku juga. Jadi nanti kita panjangkan nih ya, kita panjangkan atau kita proyeksikan gitu. Ini adalah proyeksinya ya. Maka yang kita cari sebenarnya apa sih? Yaitu gaya resultannya. Yang mana? Yaitu gaya ini. Nah, ini gaya siapa? Ya, FB-nya yang kita mau cari. Ya, FB. Nah, ingat tadi di sini jaraknya sama antara A dan B. Ya, jarak AB dengan BC sama. Jadi ini jaraknya sama. Kita buat aja jaraknya sama-sama R ya. Ini jaraknya R, ini juga jaraknya R. Oke. Karena ketiga muatan ini semuanya sama, kemudian jaraknya juga sama gitu ya, maka kita tidak usah mencari satu-satu FBC berapa, FBA berapa, langsung aja boleh kita cari langsung ya. Jadi kita hitung, misalkan ya, kita buat misalan. Jadi kita buat misal FBC dan FBA itu sama ya, jadi sama-sama jadi F gitu. Jadi FBC ya, FBC itu sama dengan FBA ya, FBA. Jadi sama-sama F ya, jadi sama dengan F. Nah, sama dengan F gitu. Berapa nilainya? Ya, nilainya sama dengan apa? A ya dikali apa, karena di sini muatannya juga sama, berarti kita buat aja muatannya Q-nya Q kali Q, jadi Q kuadrat ya, ini K kali Q kuadrat per R kuadrat gitu ya, per R kuadrat. Berarti berapa nilainya? Yaitu K-nya tadi berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya, jadi ini 9 ya kali 10 pangkat 9. Oke, 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q-nya berapa tadi Q? Ingat, ini Q-nya 2 mikro. Kalau mikro harus diubah ke jalan kulom ya. Jadi berapa nilainya? Berarti 2 dikali mikro itu berapa? 10 pangkat min 6 ya. 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini diapakan? Dikuadratkan, jangan lupa. Oke. Kuadratkan. Nah, ini lihat per R kuadrat. Jadi per R kuadrat. Nah, R-nya ini satuannya apa? 20 cm ya. Kan kalau dia dalam senti berarti harus diubah dulu ke meter. Jadi berapa nilainya? Berarti 2 dikali 10 pangkat berapa kalau senti? 10 ini kalau 20 jadi min 1 ya. 2 kali 10 pangkat min 1. Diapakan? Dikuadratkan juga. Oke. Ya. Berarti berapa nilainya? Kita hitung ya. Berarti 9 ya kali 10 pangkat 9. Oke.
9 kali 10 pangkat 9 gitu. Dikali ini berapa jadinya? 2 dikuadratkan 4 ya. Nah ini 4 dikali berapa? 10 pangkat min 12 jadinya ya, min 6 dikuadratkan ya. Nah ini min 12. Oke. Nah ini berapa jadinya? 4 ya, 2 dikuadratkan 4 ya. Dikali berapa nih? 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat min 2. Oke. Nah kalau sudah, lihat ada yang sama, kita coret ya. Ini 4 kita coret ya. Kemudian ini juga 4 kita coret. Oke. Nah berarti berapa nilainya? Oh berarti kita tulis aja jadi F ya. Oh berarti nilainya F sama dengan berapa? 9 kali ya, jadi 9 dikali berapa nih? 9 kurang 12 berapa? Ini min 2 ke atasin aja ya. Jadi 2 ditambah 9 berapa? 11. 11 dikurang 12 berapa? Min 1 ya. Min 1. Berarti 9 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Min 1 Newton. Nah ini F-nya. Jadi kita udah dapat F-nya. Oh ternyata F-nya itu nilainya sama, yaitu 9 kali 10 pangkat min 1. Oke, baru kita cari resultan gayanya FB. Nah berarti FB sama dengan berapa? Berarti FB, karena kita mencarinya adalah resultan, ingat rumus resultan waktu kelas 10 yang menentukan resultan vektor. Nah karena sudutnya adalah 90 derajat, maka nggak usah ditulis semuanya kan. Biasanya kalau resultan vektor itu rumusnya apa? F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta ya. Tapi karena sudutnya siku-siku di sini, kita cukup tulisnya apa? Kita cukup tulisnya gini aja. Misalkan ini kita buat FBC kuadrat gitu ya. FBC kuadrat ditambah FBA kuadrat gitu ya. Tambah FBA kuadrat. Nah gitu, FBA kuadrat. Nah kalau tadi kita kan udah memisalkan tuh, kalau FBC sama FBA itu sama dengan F. Ya udah kita tulis aja jadi F. Berarti berapa? Berarti F kuadrat ya. F kuadrat ditambah F kuadrat gitu. Ya, F kuadrat. Nah, berarti jadinya berapa? 2F kuadrat ya. Berarti 2F kuadrat. 2 dikali F kuadrat. Nah, karena ini kuadrat, F kuadratnya dalam akar, bisa keluarin ya. Kita keluarkan, jadi apa? F akar 2. Oke, jadinya F akar 2. Nah, baru kita ganti. Tadi kan F-nya berapa? Ini F-nya. F-nya itu adalah nilainya 9 kali 10 pangkat min 1 atau 0,9 ya. Berarti kita cari, oh ternyata gaya resultannya FB-nya gitu ya. Oke, berarti FB-nya berapa? Berarti FB ya sama dengan berapa? Kita ganti F-nya jadi 0,9 ya. 0,9 akar 2. 0,9 akar 2 Newton. Nah inilah jawabannya. Oke. Oke, gimana anak-anakku? Paham tidak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mau tanya Pak, Ya silakan Hansa. Untuk FBA itu kan ke arah bawah, sama FBC juga ke bawah. Itu karena muatan tolak menolak ya Pak? Ya betul, terjadi tolak menolak. Ya, jadi interaksinya tolak menolak. Kalau nanti dia muatannya berbeda, berarti kita harus lihat bahwa nanti dia ketarik gitu ya. Ada kok soal seperti itu. Guntur kasih juga soal seperti itu. Ya, jadi nanti biar kita variasi. Jadi kalau dia keluar, berarti terjadi tolak menolak ya. Itu akibat dari interaksi muatannya. Oke? Gimana? Sudah paham? paham Pak, makasih Pak. Oke, yang lainnya gimana? Sudah paham belum? Kalau ada yang masih bingung silakan tanyakan ya. Ya, oke. Ya, kita lanjut ya. Silakan di SS dulu ya, anak-anak. Ya, silakan anakku di SS dulu. Sudah belum? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, lanjut ya. Ini Pak Guntur sebenarnya sudah jabarin ya. Oke. Dapatnya 0,9 akar 2. Oke, silakan nanti dilihat lagi ya. Pak Guntur lanjut. Oke, soal berikutnya. 3 buah muatan listrik Q1, Q2, dan Q3 masing-masing 20 mikrokulom menempati titik-titik sudut segitiga sama sisi. Jadi di sini kita dihadapkan pada interaksi 3 buah muatan yang membentuk segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Jadi kalau segitiga sama sisi
lagi anak-anakku. Jadi sisi-sisinya sama. Berarti nanti sudut-sudutnya pun sama. Berapa? Kalau sudut segitiga totalnya berapa? 180 derajat. Berarti di sini dia punya masing-masing sudutnya ya, setiap sudut-sudut berapa? 60 gitu ya. Ingat tuh, jadi kita walaupun tidak dikasih tahu nilai sudutnya, kita harus tahu bahwa kalau segitiga sama sisi, sudutnya itu dia sama, yaitu 60 derajat semuanya. Oke? Ya. Ini sudut-sudutnya. Nah, kemudian kita punya jaraknya juga sama. Oke? Nah, di sini jika nilai jika panjang sisinya itu 10 cm, kemudian nilai K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya, Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat, maka besar gaya coulomb yang dialami muatan Q1. Jadi kita fokusnya pada Q1. Ya. Kita hanya fokus pada Q1. Jadi nanti lihat interaksinya di Q1 itu seperti apa. Ya. Nah, kita lihat. Jadi di sini kita lihat karena ketiga muatan itu adalah muatan yang sama, yang positif semuanya gitu, maka Q1 terhadap Q2 maka dia akan tertolak ya. Maka nanti Q1 terhadap Q2 akan tertolak sehingga timbul gaya tolak yang nilainya berapa? Yaitu F12. Nah, kemudian kita buat lagi. Antara muatan 1 dengan muatan 3 juga sama, terjadi gaya tolak ya, gaya tolak yaitu nilainya F13. Nah, karena sudutnya tadi kita sudah tahu kalau di sini 60 derajat ya. Ini sudutnya 60 derajat gitu. Oke, maka di sini sudut sahadap ya. Maka di sini juga sama 60 derajat. Oke, ya. Nah, ini baru kita buat apa sih yang mau kita cari, yaitu resultannya. Jadi ini kita proyeksikan. Ya, proyeksi itu sebenarnya apa sih? Geser yang mana? Ini kita geser nih sebenarnya nih. Yang F12 kita geser di sini. Ya, nanti kan kita geser dapatnya tanahnya kan gitu. Nah, kemudian yang F13 juga sama kita geser. Kemudian kita geser. Nah, nanti yang kita cari adalah ini resultannya nih. Ya, ini yang kita cari. Ini adalah F1-nya yang kita cari. Ya, ini F1-nya berapa? Ya. Nah, ini resultan gayanya F1-nya. Oke. Jadi, itu yang mau kita cari. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukannya? Gampang. Ya, soal seperti ini juga sama kayak soal yang tadi, gampang. Hanya beda sudutnya saja, sudutnya 60 derajat. Nah, karena ketiga muatan itu sama semuanya, ya, berarti kita buatnya apa? Berarti kita buatnya itu F ya 13 itu nilainya akan sama dengan F12 ya, F12. Ya, sama dengan apa? Sama dengan F. Jadi sama kayak tadi. Sama dengan F. Tapi kalau nanti muatannya beda-beda ya kamu harus hitung satu-satu. 12 berapa, 13 berapa gitu ya. Itu kalau muatannya beda nanti dimasukin nilai muatannya. Tapi karena berhubung ini muatannya semuanya sama, berarti kita hitungnya sekali aja ya. Nah, ini berapa? Berarti F sama dengan K dikali apa? Q kuadrat, karena Q-nya sama ya. Q kuadrat per R kuadrat gitu. Per R kuadrat. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya. 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Kemudian lihat Q-nya. Q-nya itu adalah 20 mikrocoulomb. Nah, karena 20 mikrocoulomb kita rubah ke coulomb ya. Berarti berapa? 2 dikali 10 pangkat berapa? Min 1. Min 1. Ini kan 20 jadi min 6 ya. Min 6 di ini jadi min 5 ya. Min 5. Min 5 gitu ya. Min 5. Oke. Min 5. Jadi 20 dikali 10 pangkat min 6. Jadi 2 kali 10 pangkat min 5. Jangan lupa ini dikuadratkan. Oke, dikuadratkan ya. Oke. Dibagi R-nya berapa? R-nya adalah 10 cm. 10 cm itu kalau dirubah ke dalam meter berarti berapa? 10 pangkat min 1 ya, atau 0,1 ya. Berarti 10 pangkat min 1. Nah, kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan jadi berapa? Min 2. Oke. Jadi nanti kalau kamu masih bingung, Pak itu kenapa kok dapatnya 10 pangkat min 2? Iya, karena 10 pangkat min 1 ini kan rumusnya dikuadratkan. Jadi langsung Pak Guntur kuadratkan ya. Jadi nanti nggak usah bingung ya, kenapa kok dapatnya min 2. Ya, karena Pak Guntur langsung kuadratkan. Jadi 10 pangkat min 1 dikali 2 gitu ya. Oke. Jadi berapa nih hasilnya? Berarti 9. Oke, ini langsung Pak Guntur ke atasin ya, kali 10 pangkat 11 ya. 9 kali 10 pangkat 11 gitu. Dikali berapa? 4. Ya, dikali 10 pangkat min 10.
min 10. Oke, jadi berapa nih hasilnya? 9 kali 4, 36. 36 kali 10, 360. Berarti F-nya sama dengan 360 ya. Jadi kita punya gaya interaksinya untuk masing-masing nih 360 ya. 360 Newton ya, 360 Newton. Ini masih belum selesai ya, karena kita disuruh mencari gaya resultan ya, 360 Newton. Nah, sekarang bagaimana nilai resultan gayanya? Berapa nilai resultan gayanya dari F1? Jadi nilai resultan gayanya adalah ya. Jadi resultan gayanya adalah F1 gitu ya. Kita bikin F1 aja. F1 sama dengan, nah ingat rumus vektor ya, rumus vektor. Berarti ini F12 kuadrat ya, F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat, F13 kuadrat gitu ya, ditambah 2 kali F1 ya, F12 ya, dikali F13 itu ya, kali F13 dikali cos. Nah, cosnya cos berapa? Cos 60, karena kita tadi sudut apitnya adalah 60 derajat ya, dikali cos 60 derajat. Nah gitu. Nah ini. Oke, jadi berapa nilainya? Nah, tadi kan kita udah misalin tuh, kalau F12 sama dengan F13 sama dengan F ya, kita ganti aja jadi F ya. Kita ganti jadi F. Jadi apa? F kuadrat ya, F kuadrat ditambah F kuadrat ya, ditambah F kuadrat. Nah, ditambah berapa? 2F1 F2, karena F1 F2 ini sama dengan F, berarti 2F kuadrat ya, tambah 2F kuadrat, 2F kuadrat itu dikali cos 60 berapa? Cos 60 di kuadran 2 tuh, di kuadran 2, kuadran 1 ya, cos 60 berapa? Setengah ya, cos 60 setengah di kuadran 1 ini setengah, dari setengah. Oke. Nah, jadi berapa nilainya? Berarti F-nya sama F kuadrat tambah F kuadrat berapa? 2F kuadrat ya. Jadi ini 2F kuadrat, 2F kuadrat gitu ya, ditambah, nah lihat setengah dikali 2 berarti 1 ya, jadi ditambah F kuadrat, tambah F kuadrat. Nah, berarti sama dengan berapa? Sama dengan akar 3F kuadrat, 3F kuadrat. Berarti nanti hasilnya jadi berapa? F akar 3. Oke, F akar 3. Nah, karena tadi F nya kita sudah dapat berapa tadi F? 360 ya. Jadi kita ganti, itu jadi berapa? 360 akar 3. 360 akar 3 Newton. Akar 3 Newton. Nah, inilah jawabannya. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Ya, jadi ingat ya, kalau ada rumus kalau dia mencari resultan vektor, berarti kita harus pakai rumus resultan vektor nih. Ya, nanti tinggal tergantung sudutnya berapa, gitu ya. Oke. Gimana, sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Zaki sudah paham, Zaki? Ini Pak, sebenarnya yang sebelumnya kan kolom itu kan 2 kali 10 min 1. Gimana? Ya kan Pak? Yang ini? Yang soal sebelumnya kan? Soal sebelumnya kan kolom itu kan 2 kali 10 min 1. 2 kali? Tapi ini cara nentuin 2 kali 10 pangkat min 5 Pak, yang jam 20 kulom. Oh, kulomnya ngerubahnya gampang. Ini lihat ya. Yeah. Jadi ngerubah muatan. Kan kita punya muatan tadi berapa? Q sama dengan 20 mikrokulom ya. 20 mikro. Nah, mikro itu harus dirubah ke dalam kulom ya. Berarti berapa? Berarti 20 kali 10 mikro, ingat 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini min 6. Oh, kulom gitu ya. Jadi berapa? Jadi 2
kali 10 pangkat berapa? Min 5 gitu. Gimana, bisa nggak? Kan 10 pangkat 1 sama 10 pangkat min 6 jadi min 5 ya. Ini harus bisa nih hitung-hitungan bilangan pangkat ya. Gimana, sudah paham? Iya paham Pak. Ya, bisa ya. Ini. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Bisa? Sudah bisa ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan ya di SS. Oke, silakan di SS. Ya, silakan di SS. Sudah belum? Sudah? Sudah Pak. Oke, ya kita lanjut ya. Ini Pak Guntur juga udah buat petikannya ya. Nah ini. Jadi dapatnya adalah 363. Oke, kita lanjut ya. Nah, soal berikutnya. Jika dalam suatu medium ya, gaya yang bekerja pada dua buah muatan masing-masing sebesar 10 mikrokulom dan 4 mikrokulom. Ya, yang terpisah sejauh 10 cm. Adalah berapa? Adalah 12 Newton. Oke, jadi nilainya 12 Newton. Maka konstanta permitivitas relatif medium tersebut adalah berapa? Nah, ini cara begini ya. Jadi ini yang diketahui apa aja sih sebenarnya yang diketahui? Kita punya ya yang diketahui itu Q1 ya, kita punya Q1 misalkan ya, Q1 sama dengan, nah ini 10 mikrokulom, langsung dijadikan kulom. Berapa ya kalau 10 pangkat min 1 10 mikrokulom dijadikan kulom itu nilainya jadi berapa kulom? Coba Pak Guntur mau tanya. Nadia berapa? Nilainya jadi berapa ya Nadia? 10 mikrokulom dijadikan kulom itu jadi berapa? Jadi 10 kali 10 pangkat min 6 Pak. 10 kali 10 pangkat min 6. Oke, kalau disederhanakan kan tadinya 10 kali 10 pangkat min 6 ya. Kalau disederhanakan jadi berapa? 10 pangkat min 5 gitu ya. Iya. Ya. Jadi gitu ya. Jadi langsung kita buat langsung aja ya. Oke. Terus kita ketahui lagi Q2-nya. Q2-nya berarti berapa nih? Sama kan 40 mikrokulom. Berarti kalau 40 mikrokulom itu ya, jadi sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 ya, karena kita buatnya jadi langsung 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, kulom gitu ya. Sumpet. Itu 4. Mana? 40. Gimana? Itu 4 mikrokulom. 4 mikrokulom. Oh, 4 ya, kira 40 ya. Sorry. 4 ya, berarti kalau 4 mikrokulom 4 kali 10 pangkat min 6 langsung ya. Ya, thank you. Berarti kalian perhatian ya. Oke. Jadi berapa? 4 mikrokulom langsung aja ya, 4 kali 10 pangkat min 6. Ya. Sip. Jadi berapa nih? Terpisah sejauh 10 cm. Berarti berapa? 10 pangkat min 1 ya. Jadi R-nya sama dengan 0,1 meter ya. 10 min 1 meter. Terus habis itu kita punya gaya interaksi, F-nya diketahui adalah sama dengan 12 Newton. 12 Newton. Oke. Nah, ingat tadi kita punya apa? K. K itu apa? K itu adalah, ingat ya, K itu adalah 1/4 kali T kali N0 gitu ya, kali permitivitas vakum. Nilainya berapa nih nilainya? Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat berapa? Pangkat 9. Tadi ingat ya, itu konstanta kulom. Nah, ini kita dapat ini, udah dapat nih. Yang ditanya itu apa sih sebenarnya? Yang ditanya itu adalah permitivitas dielektrik atau disebutnya permitivitas relatif bahan atau medium. Kita sebutnya K aja ya. K. Jangan K ya, nanti udah punya K ya. ER lah, kita sebutnya ER. Ya kalau di buku disebutnya K juga sih, tapi kalau kita sebutnya ER aja atau relatif bahan. ER. Jadi ini ER. Nah ini berapa nih ER-nya gitu ya?
Yang ditanya adalah permitivitas relatif bahannya, ER-nya berapa. Tuh, nah, caranya gimana? Caranya gampang. Caranya gini. Berarti kita punya rumus F ya secara umum ya, itu sama dengan ya 1 per ini 4 dikali pi dikali E. Nah, ini ini E-nya secara umum ya. Nah, ini berarti nanti dikali Q1 dikali Q2 ya dibagi R kuadrat. Nah, nanti yang E-nya itu kita jabarin. Ya, ini E-nya kita jabarin yang ini. Yang nilai E ini kita jabarkan. Jadi nilai E ini sebenarnya berapa? Nilai E ini adalah ya E-nya itu E sama dengan ER kali E0 atau E0 kali ER. E0 dikali ER ya, ini E-nya. Sehingga nanti rumusnya jadi apa? Sehingga nanti rumusnya jadi 1 per 4 kali pi kali N0 gitu ya. Nah, ini dikali apa? Dikali 1 per ER gitu. Nah, ini kan kita bisa tulis kayak gini nih. Ya, dikali ER, dikalinya berapa? Q1 dikali Q1 dikali Q2 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, ingat tadi nilai ini nih 1 per 4 pi kali E0 ini adalah nilai apa? K. Ya, ini adalah K. Ya, ini adalah K. Nah, gitu. Jadi nanti kita dapat rumusnya apa jadi? Jadi kita dapat rumusnya bahwa nilai F ya, kita dapat rumusnya, kita simpulin F sama dengan K ya. K per ER gitu ya. Permitivitas relatif bahan dikali apa? Q1 dikali Q2 ya per R kuadrat. Nah, gitu. Jadi ER itu nilainya berapa? Oh, berarti ER-nya kita cari. Berarti kita dapat permitivitas relatif bahan itu rumusnya jadi apa? ER sama dengan K ya dikali I1 dikali I2 gitu ya per F dikali F kuadrat. Nah, inilah rumus. Oke, jadi gampang ya nurunin rumusnya ya, biar kita tahu rumusnya jadi apa. Nah, ini persamaannya yang kita pakai. Oke, gitu. Nah, berapa nilainya? Kita hitung. Langsung kita hitung ya. K itu tadi berapa? 9 kali 10 pangkat 9 gitu. 9 kali 10 pangkat 9. Terus dikali Q1 kali Q2 berapa nih? 4 dikali 1 4. 10 pangkat 6 sama 10 pangkat 5 10 pangkat 11 ya. Langsung kalau berkaliin ya. Berarti 4 kali 10 pangkat 11 gitu ya. Ini 11. Oke. Per nah, F-nya berapa? F-nya itu 12 ya. 12 dikali, nah tadi R-nya berapa? 10 pangkat min 1 ya. Ini 10 pangkat min 1 dikuadratin jadi berapa? 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat min 2. Nah, nanti kita coret. Oke, ini kan tinggal di 9 kali 4 berapa? 36 ya. Kita coret. 36 dibagi 12 berapa? 3, jadi 3 ya. Oke, berarti hasilnya berapa jadi ER-nya? Berarti nanti ER ya. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 3 ya, 3. Nah, lihat 9 dikurang ini naik ke atas jadi 11 ya. 10 pangkat 11 sama 10 pangkat min 11 berapa? 10 pangkat 0 ya. Jadi kan 10 pangkat 0. Ingat, bilangan kalau pangkatin 0 berapa? 1. Berarti hasilnya ER-nya berapa? 3. Oke, ini jawabannya. Ya, jawabannya 3. Oke, gimana? Sudah paham belum? Pak, mau nanya Pak, itu kenapa ER bisa jadi F Pak? Yang di pas nurunin rumah. Kenapa?
F gimana? Yang R itu Pak, itu kan jadi ketukar jadi F. Nah, Itu kok bisa Pak? bisa, itu rumus dasar. Ini kan kamu tinggal turunin aja nih Tirja. Gini nih, kan tinggal ini doang. F-nya dipindahin ke bawah, gitu kan ya? F-nya dipindahin ke bawah, R-nya dipindahin ke sini. Jadi tukeran posisi. Oke, makasih Pak. Ya tuh, ini tinggal disiniin, F-nya tinggal kesanain, gitu kan ya? Tukeran posisi aja. Tuh, jadi kan kayak gini. Nah, gitu. Bisa ya? Yang lainnya gimana? Sudah paham belum? Yang lainnya gimana? Paham tidak? Pak, saya mau nanya dong Pak. Ya, silakan. Tadi katanya ER sama dengan K, Pak. Jadi kalau di buku itu ada yang nulisnya K, ada yang nulisnya. Tapi sebenarnya ER itu adalah permitivitas relatif bahan. Jadi kalau di buku kan disebutnya permitivitas dielektrik bahan ya, dielektrik bahan gitu. Ya, tapi kalau misalkan di Pak Guntur biasanya ya tulisnya ER aja lah, relatif bahan gitu aja, biar nggak rancu sama nilai K yang ini ya, gitu. Ya, jadi biar bisa lebih bedain ya, biar gampang gitu. Gimana? Yang lain sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa silakan di SS. Ya, silakan di SS dulu ya. Sudah? Sudah belum? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Oke. Ini Pak Guntur juga udah bikin ya ketikannya. Ya, oke, jadi dapatnya 3 ya. Oke. Nah, soal berikutnya nomor 4. Ini kita soal terakhir ya. Nanti yang lebih selebihnya kalian bisa lihat yang Pak Guntur kerjakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di grup WA aja, nanti Pak Guntur bahas. Partikel A muatannya QA dan partikel B muatannya QB. Kedua muatan ya diletakkan pada sumbu X dengan partikel A di titik X sama dengan A dan partikel B di titik X sama dengan minus 2A. Partikel C muatannya adalah QC, diletakkan di titik X sama dengan 0 di pusat koordinat ya. Tidak mengalami gaya Coulomb. Nah, nanti ditanya berapa nilai QB ya. Nah, kita lihat. Kita punya partikel A, itu posisinya adalah pada jarak A. Ya, ini jaraknya A, ini partikel A. Kemudian partikel B jaraknya 2A. Ya, ini jaraknya 2A. Ya, karena dia minus, maka Pak Guntur taruhnya di kiri. Ya, ini sebelah kiri. Ya, ini sebelah kiri. Ya, Pak Guntur taruh sebelah kiri. Oke. Jadi kalau di jarak koordinat kan gitu ya. Kalau di kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif interval gitu ya. Nah, partikel C di titik 0,0, nah, 0,0 di pusat gitu ya, di titik O. Nah, ketika partikel C, lihat nih, partikel C itu bakalan ketarik sama partikel siapa? B. Kenapa? Karena partikel dibilang apa? Partikel B itu muatannya IB, ini diletakkan partikel B. Jadi dia itu ini karena dia posisinya di apa ya, kalau dibilang ini partikel C kan dia di tengah-tengah gitu ya, supaya tidak mengalami gaya Coulomb maka dia harus apa? Harus berlawanan arah gayanya. Jadi kita asumsikan partikel C itu ketarik sama si siapa? Ketolak sama si A gitu ya. Partikel C ketolak sama, karena muatannya positif semua ya. Kemudian partikel B juga gitu. Partikel C juga gitu, ketolak sama siapa? Sama si B gitu ya. Jadi saling tolak menolak. Ini supaya apa? Supaya jadi 0. Jadi harus kita buat gayanya itu saling tolak menolak ya. Nah, sehingga nanti supaya dia terjadinya 0 ya, supaya FC itu 0 ya. Jadi syaratnya berarti apa? Jadi supaya FC-nya itu 0. Nah, berarti FAC sama dengan FBC gitu ya. Nah, berarti apa? Kita tulis K kali QA kali QC per RAC kuadrat sama dengan K kali QB kali QC per RBC kuadrat ya. Nah, kita coret nih, ada yang sama nih, K sama QC-nya ya. Kan kita coret tuh, ya ini sama. Berarti tinggal apa? QA per RAC kuadrat sama dengan QB per RBC kuadrat. Nah, jadi kalau misalkan ini kita masukkan QA, nah RAC itu tadi berapa? A ke C. A ke C itu A. Kemudian B ke C itu tadi 2A. Kita masukkan, berarti QA per A kuadrat sama dengan QB per 2A kuadrat. Sehingga nanti QA per 2A kuadrat sama dengan QB per 4A kuadrat. Sehingga QA jadi berapa? QB sama dengan 4QA. Jadi jawabannya mana? Jadi jawabannya yang A. Gitu ya.
Oke. Gimana bisa? Ini soal UGM tahun 2013. Bisa? Gimana anak-anakku bisa? Paham tidak? Jadi syarat untuk tidak terjadi gaya Coulomb, maka dia apa? Harus terjadi gaya yang berlawanan gitu ya. Jadi kita buat harus berlawanan. Supaya apa? Supaya nanti gayanya itu 0. Dan syaratnya apa lagi? Harus sama besar gayanya ya. Oke. Baik anak-anakku, nanti untuk kelanjutannya bisa kalian baca ya di PPT yang Pak Guntur kasih ya. Pak Guntur stop share ya. Pak Guntur kirim lagi absennya, silakan nanti di absen ya, diisi absennya. Pak Guntur stop share dulu ya. Baik, anak-anakku silakan dibuka dulu videonya. Pak Guntur mau SS ya, silakan dibuka. Di sini alhamdulillah sudah 31 orang. Pak Guntur kirim lagi ya, ini absensinya, silakan diisi absennya. Nih, ya dia ada di chat ya. Baik, dibuka dulu ya. Pak Guntur mau SS. Ini Pak Guntur pakai masker ya, karena di sekolah lagi rame nih. Ya, silakan dulu dibuka dulu ya, dibuka dulu. Ya. Halo anak-anakku semuanya sehat ya. Gimana keadaannya, sehat ya? Nanti kalau kalian udah terakhir kalian di itu ya, di 112 kelas 12 soalnya kan ya. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang Pak Guntur sampaikan kalian bisa paham. Oke, karena hari ini kita ditemani sama Bu Juwaria, boleh Bu Juwaria silakan mau disampaikan dulu ke putra-putri kita. Baik, terima kasih Pak Guntur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Guntur. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lewat virtual. Kita tim guru fisika saling mensupport, saling mendukung di antara teman-teman kita untuk dengan tujuan membimbing dan membantu anak-anak peserta didik agar walaupun dalam pandemi kita semua bisa melaksanakan dengan baik dan mendekati secara maksimal. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah on kamera. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun pandemi dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu ya, pagi ini ibu mendampingi sahabat-sahabat ibu sesama guru untuk supervisi. Artinya ya, kita tim di sekolah negeri itu ada aturannya. Ya Pak Guntur ya. Jadi kita ini bukan kemauan kita, memang prosedur sekolah itu harus terpantau dan dipantau bagaimana pelaksanaannya. Perkenalkan diri dulu, saya Ibu Juwaria, panggilannya Ibu Yaya. Mungkin sebagian besar sudah ada yang tahu. Saya juga guru bidang studi fisika dan saya juga mengajar. Nah, kebetulan saya ditugaskan untuk mendampingi Pak Guntur melihat nih bagaimana semangat anak-anak kita. Nah, kita selalu saling bekerja sama sesama guru fisika. Bagaimana ya Pak, Bu, supaya anak-anak ini maju. Tapi konsep kita satu ya Pak Guntur ya, kita mempunyai anak didik yang santun, berkarakter, inovasi ya, inovatif orangnya dan kreatif. Nah itu. Jadi bukan anak pintar yang kita harapkan ya Pak Guntur ya, tapi anak yang berkarakter, yang kreatif dan memiliki norma-norma. Insya Allah kedepannya itu akan mengikuti keberhasilan anak didik kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pak Guntur, saya masuk ke GCR. Mohon maaf nih, saya ngelihat keseluruhan. Tujuannya satu tadi, mau membantu supaya anak didik kita sukses. Saya masih menemukan nih ada anak-anak yang tugasnya kok ada yang belum sama sekali mengerjakan. Nah, anak-anak, kami guru sudah memikirkan sampai di mana sih, bagaimana sih supaya anak didik ini mengerti, bisa. Jadi kami mengajar itu tim, saling sharing, saling mendukung. Tapi kalau anak-anaknya pasif, ya Pak Guntur ya, semaksimal kita apapun, kalau anaknya pasif, tidak bisa. Kita punya tanggung jawab secara paralel, secara horizontal, secara vertikal. Nah, tugas kami pendidik di sini. Jadi jika ada anak-anak didik kita yang
kendala, mari kita diskusikan, kita cari solusinya. Gimana supaya belajar ini bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Tadi saya lihat tuh ada beberapa anak yang aktif bertanya, hebat, anak-anak hebat itu. Ya, ada anak-anak yang on kamera, itu juga hebat. Ya, itu punya etika namanya. Karena guru itu mengajar melihat refleksi dari siswa yang dididik. Paham apa enggak? Pak Guntur sudah memancing. Nah, jadi Pak Guntur tidak berbicara dengan layar tertutup. Pak Guntur berbicara dengan peserta didik. Karena virtual ya otomatis, mohon maaf, harus on kamera. Dilihat responnya seperti apa. Karena itu akan dinilai. Perlu juga diketahui bahwa kita nilai ada 3 ya Pak Guntur ya, mohon maaf ya. Ada nilai pengetahuannya harus dinilai, keterampilannya harus dinilai, sikapnya ada 2, spiritual dan sosial. Nah kami tuh selalu diskusi, kami punya musyawarah guru. Bagaimana? Tapi semua itu ujung tombaknya ada di kalian. Masa depan itu dijemput, kesuksesan itu dijemput, bukan warisan. Ya, jadi kamu jemput, kami jembatannya, lewati jembatan itu. Nah, jadi saya lihat Pak Guntur udah semaksimal mungkin menyiapkan pentep, menerangkan pelan-pelan, ada yang sudah terketik. Ya, jadi nanti anak-anak kalau ada kendala silahkan koordinasikan dengan mungkin ketua kelas, dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran. Kelas 12 sebentar lagi mau mengakhiri pembelajaran. Jadi mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Ya, karena apa? Kami juga melihat dari GCR, penilaian-penilaian dan kreativitas anaknya dalam menjawab dan menyelesaikan tugas-tugas. Itu akan kami ada poin-poin. Bagaimana nih anaknya, kelas ini aktifnya bagaimana. Sekali lagi Pak Guntur, terima kasih buat anak-anak yang sudah kreatif, yang sudah santun, yang sudah beretika, yang sudah kreativitasnya digali. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa membawa dan menghantarkan anak-anak didik kita sampai ke perguruan tinggi negeri yang mereka harapkan. Kami guru selalu mensupport, mendukung dan mendoakan. Ya, semua tergantung dari kalian. Kita hanya menjembatani ya Pak Guntur ya. Anak ibu sekali lagi semangat. Pandemi tidak ada halangan untuk tidak menyelesaikan tugas, tidak berkreativitas. Jadilah anak-anak generasi milenial yang santun, berkarakter dan kreativitas serta inovatif. Itu aja dari saya Pak Guntur. Terima kasih anak-anak ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat ibu yang kurang berkenan. Saya mengucapkan salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Guntur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Juwaria ya. Baik anak-anakku, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Pak Guntur mengingatkan jaga kesehatan selalu ya, lakukan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu terjaga kesehatan kita dan bisa tercapai apa yang kita cita-citakan. Amin. Baik, terima kasih Pak Guntur akhiri. Bu Yaya, mohon pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak ya. Sampai jumpa lagi ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yaya. Ya, assalamualaikum Bu Yaya. Ya, terima kasih. Ya, thank you Kak.